Halo, selamat siang rekan-rekan hiring partner, para tamu undangan, dan rekan-rekan aktif seperjuangan sekalian. Perkenalkan, nama saya Maulana Pascal Virgiawan, background saya sistem informasi, role saya di proyek ini adalah backend engineer dan testing. Build Hub merupakan sebuah aplikasi yang terbentuk dari pertanyaan bagaimana cara kita menemukan pekerja pada saat kita pindah ke suatu tempat baru. Tentu sangat akan menyulitkan ketika kita membutuhkan jasa pekerja namun tidak menemukan pekerja-pekerja tersebut. Tujuan dari Build Hub adalah menemukan antara pengguna aplikasi dengan pekerja yang berada di sekitarnya. Next. Next lagi. Perkenalkan, nama saya Yosia Luter Marpaung, background saya teknik geologi. Dalam proyek kali ini, saya berperan sebagai back-end, khususnya bagian worker. Untuk timeline proyek ini dikerjakan dalam waktu kurang lebih dalam seminggu. Dengan timeline proyek kami, dari hari pertama, kami brainstorming terkait tema, MVP, dan skema database. Hari kedua, melakukan mock-up design, dan hari ketiga sampai hari terakhir, kami melakukan kegiatan pembangunan aplikasi. Next. Ini adalah hasil testing kami. Untuk tingkat keberhasilannya yaitu 94% dengan menggunakan 64 test case. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa aplikasi kami ini dapat berjalan dengan baik. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Fahmi, background saya lulusan teknik fisika. Di proyek kali ini, saya berperan sebagai front-end developer di user side. Next. Di awal, user dan worker dapat melakukan login dan register. Di halaman home user terdapat pilihan-pilihan pekerjaan yang dapat dilakukan dan list worker yang terdaftar. Di halaman My Projects terdapat list project yang sudah dibuat oleh user. Kemudian user dapat membuat project baru. Yang pertama, user dapat menentukan titik project dengan menggunakan map dimulai dari posisi awal device. Kemudian user memasukkan detail mengenai project yang akan dibuat. Kemudian kembali ke worker side, ketika project dibuat, worker akan mendapatkan notifikasi ketika kategori worker sama dengan kategori project yang baru dibuat. Worker dapat melihat detail pekerjaan dan melamar pekerjaan tersebut. Setelah melamar pekerjaan, project akan tertambah di halaman My Jobs dan status berubah menjadi aplikan. Kemudian kembali lagi ke user side, setelah worker melamar pekerjaan, di bagian detail project milik user akan muncul lamaran dari worker tersebut. User dapat accept ataupun reject lamaran tersebut. Kemudian project dapat dimulai dengan membayar total cost yang berupa cost dikali total worker. Jika user setuju untuk memulai project dan membayar cost-nya, maka akan dipindahkan ke screen pembayaran menggunakan WeTrans. Setelah selesai pembayaran, maka status project akan berubah menjadi aktif dan worker dapat memulai pekerjaannya. Nah, setelah pekerjaan selesai, user dapat menyelesaikan project. Jika sudah diselesaikan, status project berubah menjadi completed dan user dapat memberikan rating berdasarkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh worker. Project pun telah selesai. Kembali lagi ke bagian worker, statusnya sudah menjadi completed. Kemudian, bila dilihat di profile worker, rating dan saldo juga akan masuk ke worker tersebut. Di bagian user, kembali ke bagian user, ketika ada user yang terima statusnya
statusnya menjadi accepted ketika ditolak menjadi rejected, ataupun ketika ada worker yang sudah di-accept di project lain akan berubah menjadi statusnya berubah menjadi occupied. User dan worker pun dapat logout. Halo, selamat sore. Nama saya Chelsea Pratama. Background saya informatika. Role saya di proyek ini adalah front end mobile, khususnya pada sisi client worker. Saya akan menjelaskan workflow yang telah kami kerjakan untuk aplikasi ini. Flow dimulai dari customer client yang melakukan penginputan data seperti titik lokasi, harga, dan waktu pengerjaan. Kemudian data disimpan ke dalam database dengan ORM SQLize, dikembalikan lagi ke Node.js, dan dari Node.js akan mengirimkan token ke server Expo yang akan melakukan notifikasi ke worker client yang sesuai dengan kategori pekerjaan dengan project yang di post tadi. Setelah mendapat notifikasi, si worker dapat melakukan accept akan meng-apply project, di mana nantinya dari sisi customer akan melakukan pengecekan. Mungkin bisa melihat profil dari worker tersebut, dan kemudian jika dirasa sudah pas, maka customer dapat melakukan accept worker yang mengubah status worker tersebut menjadi accepted. Dan jika slot worker di dalam project ini sudah penuh, maka project tersebut akan berjalan dan statusnya menjadi aktif. Ketika project sudah selesai dikerjakan, klien akan dapat melakukan payment melalui WebView Midtrans yang telah kami sediakan, yang kemudian melakukan pembayaran, dan data pembayaran itu akan kami simpan pada server yang di mana saldonya nanti yang ada di sisi worker dapat dilihat saldonya. Untuk workflow cukup sampai sini. Next. Halo, selamat sore semuanya. Nama saya Bagus Tri Prasetyo. Saya di sini akan menjelaskan challenge yang kami hadapi dan success story yang kami hadapi. Untuk challenge-nya sendiri, kami semua merasakan adanya beberapa konflik yang terjadi pada saat pengerjaan menggunakan Git. Lalu flow pengerjaan yang berubah-ubah karena banyaknya adaptasi penggunaan teks-teks yang baru, dan juga banyaknya adaptasi pada saat ada perubahan pada variabel-variabel yang ada pada aplikasi. Next. Untuk success story-nya, kami merasakan pada saat pengerjaan adalah kami mendapatkan banyak pengalaman untuk penggunaan Git dan mengetahui bahwa meningkatkan komunikasi antara rekan tim sangat penting sehingga kami dapat menyelesaikan Git konflik. Juga kami berhasil mengimplementasikan library yang sebelumnya belum pernah kami gunakan. Oh, mohon maaf, untuk sebelumnya saya berperan sebagai backend developer di mana saya memenuhi semua request dari frontend developer. Next. Stretch goals untuk kedepannya, kami akan mengembangkan lagi proyek ini, ingin memasukkan adanya fitur chat untuk komunikasi antara customer dan worker sebelum worker meng-apply ataupun customer accept atau reject, mereka dapat berkomunikasi sebelumnya. Lalu adanya penggunaan notifikasi untuk semua fitur. Kalau dilihat dari demo tadi, adanya notifikasi hanya pada saat kategori worker sama dengan project yang baru dibuat oleh user. Lalu pengembangan menjadi aplikasi profit. Dalam pembayaran tadi hanya ada total worker dikali dengan cost. Namun mungkin nantinya akan aplikasi kami akan menambahkan beberapa persen untuk potongan untuk aplikasi kami sendiri.